Bab 255. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kekuatan itu relatif. Overgeared Guild disebut sekelompok kekuatan besar, tapi itu mungkin untuk membedakan antara yang lemah dan yang kuat di dalamnya. Berdasarkan anggota Overgeared, Lawel adalah bagian dari kelompok yang lemah. Grid, Pon, Regas, Jishuka, Faker, Euphemina, Tun, dan Vaner, semua yang terkuat hilang. Tapi meski begitu, 15 melawan 1. Hao benar-benar bertahan selama 5 menit. Tepatnya, itu 5 menit dan 3 detik. Itu adalah sesuatu yang bahkan Pon atau Regas tidak bisa lakukan. Mereka berdua akan membunuh hampir setengah dari kita dalam 3 menit. Maka, mereka akan mati. Jika itu Grid, kita akan musnah dalam beberapa menit. Kemampuan Grid telah tumbuh pesat, sejak serangan Doppelganger. Lawel tidak ingin membayangkannya. Dia mendecakkan lidahnya. Kemudian, dia menganalisis Hao. Pintar. Seseorang yang menjelma menjadi orang yang kejam. Hao sepenuhnya memanfaatkan karakteristik setengah kejam, serta lanskap gurun. Membidik ledakan api di pasir terus-menerus, menyebabkan badai pasir muncul. Itu menghalangi penglihatan anggota Overgeared. Dia juga menggunakan kemampuan terbangnya, untuk menghindari skill musuh. Daripada membunuh musuh-musuhnya, dia benar-benar bertarung untuk mengulur waktu. Ketekunan dan kontrolnya terhadap rantai yang mengikat anggota Overgeared, sudah cukup untuk menimbulkan sensasi. Bunuh aku. Saat Lawel tenggelam dalam pikirannya, Hao ditangkap oleh Ibelin dan berbicara dengan bangga. Dia tidak takut mati. Dia puas jika dia membiarkan anggota guildnya mundur dengan aman. Di sisi lain, wajah anggota Overgeared benar-benar bengkok. 15 orang diikat oleh satu orang selama lebih dari 5 menit, menyebabkan harga diri mereka hancur. Hao menghibur mereka. Itu adalah sikap seorang pemenang. Kamu tidak lemah. Kamu lebih kuat dari rumor. Namun, aku hanya luar biasa. Itu bukan arogansi. Kata-kata Hao tidak salah. Anggota Overgeared lebih kuat daripada di masa lalu karena Piaro. Tapi, Hao melampaui mereka. Harem. Senyum muncul di wajah Lawel. Faktanya, dalam pertempuran ini, Lawel merasakan kekalahan yang lebih besar daripada orang lain. Dialah yang memimpin kelompok. Dia bangga dengan taktik yang bisa dia lakukan. Kepala staf, Lawel, tidak mampu mengatasi Hao dengan benar. Lawel secara taktis dikalahkan oleh Hao. Tapi, aku menang. Senyum Lawel melebar. Dia mengatakan yang sebenarnya pada Hao. Mundurnya Hades Guild, gagal. Bah, apa manfaatnya berbohong sekarang? Itu tidak bohong. Periksa obrolan Guild, jika kamu tidak percaya padaku. Setelah beberapa saat, mata Hao bergetar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lawel menjelaskan. Aku menebak rute mundur Guild Hades dan meninggalkan seseorang di sana. Aku juga memerintahkan tim untuk memusnahkan Golden Guild untuk menuju ke sana, ketika mereka selesai. Kekuatan yang terpisah. Ada Faker yang telah pulih dari memusnahkan Guild Ice Flower. Saat ini, Hades Guild diisolasi oleh kelompok Faker dan Huroi di perbatasan antara Kekaisaran dan bagian barat Kerajaan Eternal. Sial. Hao frustrasi. Jika mereka akan mati, dia setidaknya harus mengambil satu musuh lagi. Dia merasa menyesal ketika Lawel menyarankan. Apakah kamu bersedia melayani Duke Grid? Apa? Pemimpin salah satu dari 7 guild yang memimpin miliaran orang, mengapa dia harus pergi di bawah seseorang? Selain itu di bawah lelaki sepele yang hanya memiliki keunggulan adalah kelas legendarinya. Naga tidak bisa melayani anjing. Hao menolak. Wajah anggota Overgeared memerah, ketika Grid disebut anjing. Jangan repot-repot dengan sesuatu yang tidak perlu dan bunuh saja aku. Ibelin menderita, karena diseret rantai sepanjang pertempuran. Jadi, dia lebih marah daripada siapapun. Lawel menahannya, saat dia akan menikam api melalui hati Hao. Lalu, dia bertanya pada Hao. Grid adalah langit, bukan anjing. Jika dia membuktikan fakta ini, akankah kamu melayaninya? Lawel mendambakan Hao. Itu bukan hanya karena kekuatannya yang kuat. Semangat mulia yang mengorbankan dirinya untuk bawahannya, serta kemampuan taktis yang sesuai. Semuanya, diidamkan oleh Lawel. Dia adalah orang yang diperlukan untuk Guild Overgeared, yang hanya cenderung fokus pada kekuatan individu. Hao mendengus. Sudah ada langit. Ya, langit. Langit yang mereka bicarakan adalah Kraugel. Grid tidak cocok. Lawel menertawakan Hao. Baik, aku melihat ke depan untuk itu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Hao tertegun, saat Lawel membebaskannya. Dia tidak bisa memahami situasinya, ketika Lawel terus berbicara. Aku menantikan hari kita bertemu kembali. Aku akan membiarkan semua anggota guildmu pergi dengan aman. Jadi, tolong jangan khawatir. Aku tidak akan mau melayani Grid. Bahkan, jika kamu melakukan ini. Maukah kamu melayani Grid, jika dia membuktikan, jika dia adalah langit? Ya, tapi, bagaimana bisa seekor anjing atau sapi, menjadi langit? Lawel menyeringai penuh kemenangan di Hao. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Perhatikan jalannya. Kamu akan segera tahu, jika dia adalah satu-satunya langit. Petik 2. Hah.
Hao tertawa. Apakah ini tingkat fanatik? Rasanya seperti ada pseudo religion berdasarkan grid. Oke, aku mengerti. Aku akan menonton. Hao tidak mengharapkan apa-apa. Dia menerima bantuan itu, dan segera meninggalkan tempat ini. Ibelin tidak menyukainya dan bertanya pada Lawel. Mereka adalah bajingan yang menyerbu Raiden tanpa alasan. Mengapa kamu membiarkannya pergi? Kamu gila. Apakah kamu tidak mendengar laporan dari Huroi? Menurut pernyataan Golden Guild, bukankah Raiden aman? Kamu seharusnya berpikir lebih praktis, daripada diatasi oleh dendam kecil. Kotoran. Apa yang akan terjadi, jika mereka mencoba menyerang lagi? Petik 2. Pada waktu itu, mata biru Lawel membeku. Setelah kita membunuh mereka, kita akan menginjak-injak tanah mereka. Dia tidak akan membiarkan invasi kedua kalinya, dan tidak akan ada lagi pengampunan. Hari itu tiba. Kota Raiden. Di pagi hari, anggota Overgearet datang ke tempat para petani berkeringat. Lawel membungkuk dalam-dalam pada Piaro. Terima kasih, karena telah menyelamatkan Raiden. Kebaikan yang luar biasa ini, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membayarnya. Petik 2. Piaro tertawa. Tidak masalah, aku hanya bertindak sesuai dengan nilai makanannya. Petik 2. Nilai makanan. Harga makanan untuk petani adalah 73 sileveler. Raiden bernilai 73 sileveler. Perasaan Lawel rumit. Lawel memandang sekeliling ke ladang pertanian yang luas. Panen dalam ayunan penuh. Gandum berkualitas baik diproduksi dalam jumlah besar. Di masa depan, orang-orang Raiden akan bisa makan roti, bukan hanya kentang. Ini semua karena Piaro. Tidak hanya dia melakukan pekerjaan 100 orang saja, dia terus menemukan sumber air dan membawa kehidupan ke ladang. Meskipun menjadi Great Swordsman, dia tidak sombong, setia menjalankan tugasnya, dan menunjukkan rasa hormat. Namun, aku dengar ada banyak musuh. Bagaimana kamu mengusir mereka sendiri? Lawel mendengarnya dari musuh, tapi dia sejujurnya tidak mempercayainya. Secara khusus, ada banyak orang dengan reputasi kuat di antara musuh, seperti Zibal, Seron, dan Hao. Piaro mengusir mereka semua. Itu tidak mungkin, kecuali Piaro adalah legenda di tingkat Pakma atau Muller. Ini tidak mungkin. Dia tidak bisa membayangkan jika pesan, kemunculan petani legendaris yang muncul tadi malam, mengacu pada Piaro. Piaro mengincar seorang Sword Saint. Dia bukan petani. Ketika Lawel merasa bingung, Piaro menunjuk ketiga petani. Salah satunya adalah Glenn dan dua lainnya mengenakan topi jerami. Jadi, dia tidak bisa melihat siapa mereka. Mereka membantuku. Apakah begitu? Ada lebih banyak petani di Raiden yang merupakan pejuang hebat. Lawel mendekati mereka. Kedua petani memotong gandum dengan sabit panik. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Kraugel peringkat pertama. Dia tidak ingin memberitahu orang lain, jika dia sudah bekerja di ladang selama 2 minggu. Itu akan menjadi gangguan besar. Jadi, dia. Ibuku memanggilku. Aku harus pergi. Lockout. Petik 2. Lockout karena intervensi orang tua. Itu adalah fenomena yang menakutkan banyak player Satisfy. Ada orang-orang yang dipaksa untuk menghentikan permainan selama raid, karena ibu mereka menyuruh mereka makan. Dalam kasus seperti itu, para player terdaftar pada daftar hitam dan akan sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kelompok raid lagi. Bagaimanapun, ini terjadi, jadi Damian ditinggal sendirian. Siapa yang ada di sini? Lawel sangat terkejut, melihat orang yang ia pikir adalah seorang NPC, Lockout. Seorang player bekerja sebagai petani di Raiden. Dia pasti memiliki level tinggi. Jadi, mengapa dia bekerja sebagai petani? Kebingungan dan keraguan Lawel mengalir ke Damian. Kamu siapa? Mengapa kamu melakukan kerja lapangan di sini? Petik 2. Damian tidak siap. Dia malu mengungkapkan, jika seorang paladin berpangkat tinggi bertindak sebagai petani. Dia ingin lockout. Namun, dia segera berubah pikiran. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Grid. Jika dia menjelaskan kepada Lawel, mengapa dia harus bertemu Grid, akan lebih mudah untuk mengatur pertemuan dengan Grid. Damian melepas topinya. Rambut biru keunguan yang gelap menarik perhatian Lawel. Kamu. Mata Lawel bergetar, ketika penampilannya yang menarik terungkap. Damian. Orang yang luar biasa yang bangkit menjadi paladin nomor 2, meskipun menjadi paladin dari gereja Rebekan. Tapi suatu hari, dia tiba-tiba menghilang dari daftar Unifit Ranking. Sehingga ada desas-desus, jika dia memperoleh kelas tersembunyi. Dan dia adalah seorang otaku. Mengapa orang yang begitu terkenal melakukan pekerjaan lapangan di sini? Damian dengan canggung menyambut Lawel dan anggota Overgear yang tidak bisa berkata-kata. Hei. Petik 2.